Jadi untuk materi pada kuliah hari ini adalah tentang etika penelitian. Nah, materi ini saya adaptasi dari materi milik Bapak Ade Heriana, SST MKM. Nah, secara definisi etika penelitian itu adalah seperangkat prinsip yang harus dipatuhi oleh seseorang atau peneliti sehingga penelitian dapat berjalan sesuai prinsip yang mendasari. Nah, etika dalam meneliti meliputi kejujuran dan integritas, tanggung jawab terhadap subjek riset yang termasuk di dalamnya kerahasiaan, keanoniman, dan kesopanan subjek yang diteliti. Nah, di sini untuk tanggung jawab bukan hanya di subjek ya sebenarnya. Di sini cuma dicatat subjek riset, maksudnya itu objek riset yang kita teliti seperti partisipan dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya kalau kita meneliti tentang manusia itu yang melibatkan manusia itu ada kontraknya di depan. Jadi apakah data mereka boleh disebarluaskan atau tidak begitu. Jadi kalau tidak ada kesepakatan untuk penyebar luasan data, maka semuanya harus dirahasiakan dan dianonimkan. Jadi tidak ada dia anonim gitu, tidak ada kejelasan bahwa data itu diperoleh dari siapa. Oke, untuk selanjutnya adalah jadi etika penelitian itu pada dasarnya terbagi jadi dua aspek. Dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah etika pengumpulan data penelitian dan yang kedua adalah etika publikasi hasil penelitian. Nah, di sini itu yang etika pengumpulan data itu biasanya pra penelitian, ini etika publikasi setelah penelitian. Pra dan proses ya. Etika yang ini itu yang sebelum dan pada saat prosesnya. Ini setelah selesai penelitian. Nah, di sini ada respect, ada justice, ada beneficence. Terus yang publikasi ada misconduct, ada plagiarism, piecemeal and duplicate, fairness in credit. Nah, untuk etika dalam pengumpulan data penelitian, pendekatan yang sering diterapkan adalah deontology approach. Nah, pendekatan ini akan membantu peneliti dalam membuat perencanaan riset sehingga terhindar dari kejadian yang secara potensial merugikan partisipan dengan menerapkan strategi yang tepat. Sebentar ya teman-teman, saya haus, izin ambil air dulu. Bapak siapa? Oke, kita lanjut. Pendekatan deontologi itu sendiri terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama adalah menghargai otonomi partisipan, respect for autonomy. Terus yang kedua adalah mengutamakan keadilan, promotion of justice. Yang ketiga memastikan kebermanfaatan, ensuring beneficence. Dan yang terakhir adalah memastikan tidak terjadi kecelakaan, ensuring maleficence. Nah, sedangkan untuk etika dalam publikasi hasil penelitian, yang pertama ada kejujuran dalam membuat laporan. Nah, di sini teman-teman yang harus kita perhatikan adalah laporan yang kita buat, laporan penelitian yang kita buat itu harus sesuai apa adanya dengan yang kita kerjakan, yang kita dapatkan selama proses penelitian. Nah, salah satu pelanggaran atau penyimpangan dalam publikasi itu ada di sini yang bertentangan dengan kejujuran adalah research misconduct. Jadi yang pertama kita memanipulasi data hasil penelitian, kemudian menyimpan hasil tersebut dan melaporkannya. Nah, ini fabrikasi data ya untuk nama singkatnya. Terus yang kedua adalah falsifikasi data.
memanipulasi material, alat, proses penelitian, serta mengubah atau menghapus data penelitian sehingga hasil penelitian tidak sesuai dengan catatan penelitian. Jadi kalau yang pertama itu membuat-buat data, kalau yang kedua itu menghapus atau mengubah data ya. Terus yang ketiga itu adalah menyalin atau mengambil ide, proses, hasil, atau kata-kata milik orang lain tanpa menuliskan sumbernya atau memberikan kredit kepada pemilik aslinya, plagiarisme. Nah, di sini teman-teman yang paling harus dihindarkan dalam melakukan penelitian adalah plagiarisme ya. Bahkan kalau kita melakukan publikasi itu ada proses awal yaitu plagiarism check. Jadi biasanya dicek dulu tingkat kesamaan artikel kita dengan artikel orang-orang. Nah itu kalau kesamaannya melebihi beberapa sekian persen itu biasanya langsung ditolak. Makanya yang ketiga ini harus diperhatikan benar-benar ya. Jadi kalau kita mengutip pernyataan atau mengutip hasil penelitian dari seseorang, maka itu harus kita masukkan ke dalam kutipan. Ya. Jadi jangan kita mengaku-ngaku kalau itu adalah hasil karya kita, hasil ide kita, hasil uji coba kita. Jadi kalau misal orang lain yang melakukan uji coba, maka kita harus sertakan di reference ya. Terus setelah itu adalah isu etik lain yang terkait dengan kejujuran. Yang pertama adalah melaporkan variabel penelitian yang signifikan secara statistik saja. Nah ini teman-teman, kalau yang ini itu kita melaporkan data, benar yang kita laporkan benar sesuai yang kita dapatkan, tetapi itu kita rekayasa, bukan direkayasa, gimana ini, diproses lagi. Jadi datanya diproses tapi nggak langsung ditampilkan apa adanya. Jadi misal sebuah data ukur kita mengukur misal data tegangan gitu ya. Itu tegangannya sebenarnya fluktuatif. Tegangannya sebenarnya terfluktuatif. Tapi yang kita tampilkan ternyata cuman rata-ratanya saja. Kalau rata-rata kan diambil sekian waktu, diambil rata-ratanya, maka dia fluktuatifnya akan berkurang. Ya, karena kita ambil rata-rata. Itu termasuk yang proses yang pertama ini. Itu kalau bisa dihindari. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu kita. Apakah kita boleh menampilkan data seperti atau tidak? Jadi kalau misal kita menampilkan data tersebut butuh untuk ditampilkan secara individu, maka jangan ditampilkan secara statistik. Begitu ya. Terus yang kedua adalah membagi-bagi studi penelitian ke dalam beberapa artikel. Nah, di sini misal kita punya sebuah penelitian dalam satu kesatuan yang besar. Nah, itu nanti biasanya ada beberapa oknum itu yang dia membagi-bagi publikasinya menjadi beberapa artikel. Jadi satu penelitian dijadikan 3 artikel kecil-kecil gitu. Itu disarankan untuk tidak dilakukan ya. Oke, gimana kita tahu gimana kita tahu kalau yang kita publikasikan itu tidak termasuk bagian-bagian kecil. Jadi emang ada scope yang dia benar-benar besar dan dibagi menjadi bagian-bagian. Nah, gimana kita tahu pembagian kita itu terlalu kecil? Nah, biasanya itu pembagian terlalu kecil dilihat dari bobot nantinya. Dari reviewer untuk kita publikasi itu ada yang mereview. Nah, reviewer itu nanti bilang akan mengkoreksi artikel kita apakah bobotnya sudah sesuai atau belum, ataukah masih terlalu kecil lingkupnya. Jadi di situ. Terus yang ketiga adalah membuat duplikasi publikasi pada berbeda jurnal. Jadi kalau yang ini adalah kita mengupload artikel kita, mempublish artikel kita ke banyak tempat. Biasanya itu yang nakal-nakal adalah jurnal-jurnal yang predator. Jadi dia itu nggak direview, yang penting bayar ya udah dipublish gitu. Itu banyak jurnal yang kayak gitu. Nah yang rugi siapa kalau seperti itu? Yang rugi
penulisnya juga rugi, jurnalnya kalau ketahuan juga rugi, bakalan dihukum. Gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya etika yang kedua adalah etika konflik kepentingan. Nah, di sini konflik kepentingan contohnya ya. Jadi ada banyak kepentingan yang bentrok dalam penelitian kita. Contoh misal untuk mencapai hasil daya maksimum pada sebuah solar cell, kita meneliti tentang solar cell misal gitu ya, maka diperlukan sebuah komponen dengan bahan dasar tembaga. Nah, tapi karena bahan dasar tembaga itu mahal, dan karena mahal otomatis keuntungan kita ketika menjual alat tersebut akan rendah. Nah, makanya di situ ada konflik kepentingan. Konflik mana yang harus didahulukan? Apakah mendahulukan keuntungan atau mendahulukan kualitas dari alat? Nah, makanya di situ lebih baik mengutamakan kualitas. Jadi kepentingan bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan orang banyak, kepentingan halayak. Jadi kalau memang yang terbaik adalah menggunakan tembaga, maka jangan diganti dengan besi bahannya. Begitu teman-teman. Nah, untuk dampaknya ini, dampak konflik kepentingan ini, kalau kita memilih kepentingan pribadi, itu dampaknya bisa sangat fatal, nanti bisa di keselamatan. Ketika kita memakai tembaga, harusnya memakai tembaga, kita ganti dengan besi misal atau apa, itu bisa jadi nanti keselamatannya tingkat ketahanan alatnya jadi berkurang dan jadi membahayakan yang memakai. Gitu ya. Nah, terus etika yang ketiga adalah kejujuran dalam kredit publikasi. Nah, di sini teman-teman untuk kredit ini biasanya kan sebuah penelitian itu lebih sering itu dikerjakan bersama tim. Jadi jarang sekali ada penelitian yang cuma sendirian yang ngerjain. Nah, makanya untuk sharing kredit ini harus sesuai dengan kontribusi. Misal si Rengga sama si Dino ya neliti tentang robot KRPAI misal. KRPAI berkaki. Mereka sama-sama meneliti itu, kerjasama kelompok gitu. Yang satu mengerjakan tentang mekaniknya, yang satu mengerjakan si Dino mengerjakan mekanik, si Rengga mengerjakan listrik dan programnya. Maka dari situ kan kelihatan yang lebih banyak kontribusinya si Rengga. Maka si Rengga jadi penulis pertama. Nah, si Dino menjadi penulis kedua. Begitu ya. Jadi sesuai kontribusi terhadap penelitian. Dah, itu aja teman-teman untuk etika penelitian yang bisa kita bahas untuk materi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada?